Menurut lo quarter life crisis dialami sama semua orang nggak, Mas? Kalau bilang semuanya sih enggak ya, tapi mostly ya. Siapa yang nggak mengalami? Gua nggak mengalami, Lu nggak mengalami? atau guanya nggak sadar Nah itu. gitu. Lu minta contoh kan? Heeh. Kalau ditanya kapan, ya gue juga nggak tahu. Kalau dalam standar ekonomi tertentu mengalami nggak quarter life crisis? Jangan nih gara-gara ekonomi. Mungkin, tapi bisa jadi juga enggak. Karena maksudnya kemiskinan itu privilege juga gitu. Maksudnya bisa jadi orang itu nggak melewati itu karena terlalu enjoy menikmati untuk menaikkan derajat keluarganya. Dan menurut mereka juga nggak ada mungkin. Ya gue kerja aja untuk naikin derajat kok. Orang tua gitu kan. Untuk keluarga gitu. Tapi berarti irisannya beda ya, quarter life crisis sama mental health ya? Beda nggak sih? Beda lah. Beda kan ya? Beda lah. Tapi soalnya kan Kalau kadang-kadang... mental health kan lebih ke penyakit hati sih kayak mental Iya, health. iya. Iya sih, iya benar-benar. Tapi gue iya lagi, secara ekonomi lagi menurut gue. Ya quarter menurut life lu crisis, iya. kalau gue sih enggak ya. Kalau menurut gue sih kayak ya karena itu gue lihat perspektifnya kemiskinan dan kekayaan itu ya itu hanya harta dan itu dua-duanya privilege. Balik lagi ke orangnya itu gitu. Belum tentu orang yang privilege dari orang yang berada atau orang tuanya dari orang berada itu akan berhasil. Dan begitu pun juga sebaliknya. Nah, gini dah, anaknya David Beckham dah, quarter life crisis gak? Ya kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu sih, benar. Nggak ada yang tahu. Mungkin dia quarter life crisis keluar dari bayang-bayang bokapnya, nyokapnya. Oh iya bisa benar. Bisa jadi, kan nggak hanya dari finansial. Ya berarti kalau kayak gitu bisa dibilang ekonomi nggak relate. Enggak lah. Iya. Ya makanya lihat sesuatu itu jangan hanya dari satu perspektif. Umur lu udah segini. Itu mungkin yang bisa jadi validasi hidup itu nggak hanya dilihat dari ekonomi atau finansial. Kita bisa ngelihat orang itu udah mateng atau enggak, bagaimana mereka melihat sesuatunya. At least minimum dari 3 perspektif. Paham nggak maksudnya? Kebayang. Gitu. Jadi nggak hanya melihat dari satu perspektif aja, yang dimana didominasi oleh ekonomi atau finansial, gitu. Itu standar ini banget sih. Standar. Ya kan tadi gue bilang didominasi, gitu. Ya makanya lihat kematangan orang itu dari bagaimana dia melihat atau menyikapi keadaan atau situasi yang lagi mereka dia alami dan dia bisa melihat point of view dari lebih dari satu cara, gitu. Iya sih. Gue juga mengalami kan. Gue tuh ada waktu di mana gue tuh nyari jawabannya. Tapi pada titik tertentu akhirnya gue capek nyari jawabannya nggak ketemu. Akhirnya dijalanin dan akhirnya lewat aja. Tapi sebenarnya jawabannya nggak ketemu. Itu pun sampai sekarang. Tapi pun nggak ada masalah. Dalam artian kayak nggak ketemu tuh itu bukan artinya lu gagal menyelesaikan quarter life crisis lo. Tapi ya udah lewat aja itu juga nggak masalah. Menurut gue sih kayak gitu. Dan itu sampai sekarang tidak menghantui gue dan gue bisa melewati itu dan biasa aja gitu sampai sekarang pun. Ya, iya. Berarti nggak semua harus melewati itu kan, gitu dengan statement tadi gue di awal kan, gitu. Mungkin ya ada juga yang melewati itu gitu karena persimpangan antara bergaul terlalu dalam ketika muda dan dituntut ekonomi yang tidak mensupport gitu, jadi kayak BPJS lah bisa dibilang. Apa tuh? Biaya pas-pasan jiwa sosialita. Wah, Gen Z sangat tahu. Emang Gen Z itu Enggak lah, itu sangat. enggak kayak pas zaman gua deh. Iya maksudnya Gen Z sangat paham gitu loh. Oh jadi, ya ini gua kasih tahu makanya. Iya, referensi deh. Tapi di kita ada Gen Z, mungkin yang lagi melewati atau sedang di fase itu, coba. Nih kalau gua gua tuh ngalamin di fase sekarang tuh yang kata orang kebanyakan quarter life crisis. Menurut gua kalau misalkan semua tanggung jawab lu udah menjadi rutinitas, itu udah nggak berlaku lagi sih buat gua. Gitu. Jadi kayak quarter life crisis cuma cap belaka doang. Sebenarnya kita ya udah jalanin sehari-hari aja gitu. Iya, ya enjoy aja ya. Makanya kan musuh terbesar dari masalah di dunia ini ya diri kita sendiri. Ketika lu udah berdamai sama diri lu sendiri, semua akan indah.